Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi alladzina hum yanabi'ul ulumi wal hikam. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'du. Hadirin dan hadirat jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Manusia ada kecenderungan untuk selalu tampil di depan orang lain dan terpandang. Bahasa kerennya selalu ingin naik kelas. Cuma kadang-kadang doa kita kontradiktif dengan perbuatan. Kita ingin diperlakukan seperti pelanggan kelas 1, tetapi tingkah laku kita hanya cocok untuk gerbong kelas ekonomi dan itu pun non-sip. Makanya di dalam bahasa bijak para ulama, mereka menyebutkan dalam bahasa Arab, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Keadaan kita, sikap kita itu bertutur lebih fasih menjelaskan siapa kita dibandingkan ucapan-ucapan dan doa-doa. Orang yang jualan obat untuk menumbuhkan rambut, tidak akan laku obat itu seindah apapun narasi yang dibangun apabila pelanggan yang datang tahu bahwa kepalanya botak. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Demikian pula ketika sebagai orang mungkin lahir dari kelas bawah, orang tua kita tidak terpandang, ekonomi kita tidak jelas, lalu kita ingin menaikkan taraf hidup, maka tampillah sebagaimana orang yang kita inginkan. Kita ajarkan anak-anak dari kecil, kita arahkan cita-citanya. Kalau ingin anak tersebut nantinya jadi polisi, itu dari SD, dari TK, ketika pawai kita pakaikan seragam polisi. Mau jadi tentara juga demikian. Yang mau jadi ustadz juga demikian. Yang mau jadi dokter juga demikian. Tapi jarang sekali saya lihat ketika acara pawai anak-anak, ada anak-anak ini yang oleh orang tuanya dipakaikan seragam petani. Berarti memang jarang sekali yang orang tua punya cita-cita anaknya jadi petani. Karena itu tidak perlu cita-cita, tinggal cari sawah saja dan insya Allah Anda jadi petani. Ternyata ini lisanul hal. Maka saat kita ingin naik kelas, sikap kita itu yang pertama harus berubah. Mulai dari cara berkomunikasi, pilihan kata, bahasa kerennya, diksi dan narasinya itu harus indah. Kemudian sampai selera pada segala hal. Maka terlihat kalau orang miskin itu selera musiknya dangdut koplo. Ya, saya keretam cauro bahagia. Sedangkan orang-orang berkelas, mereka senang musiknya itu yang berkelas pula. Jazz, keroncong, itu menunjukkan bahwa dia orang berkelas. Maka dulu bangsawan-bangsawan itu dididik agar mereka menikmati hiburan yang berkelas. Hiburan mereka itu sastra. Mereka diajarkan tentang syair, mereka diajarkan tentang sejarah dan peradaban.
Maka ketika mereka suntuk, mereka duduk di kelompok para penyair dan sastrawan. Mereka terhibur dengan gramatika yang indah, dengan suara yang merdu, dengan informasi yang mencerahkan. Maka tidak aneh kehidupan di masa itu berkelas dan berkualitas. Seiring waktu, kita tidak peduli pada hal-hal seperti ini. Ketika saya kuliah di Al-Azhar, diadakanlah acara konser. Siapa namanya itu yang Iglesias itu? Ada Al-Ab dan ada Al-Ibn. Julio Iglesias ayahnya, saya nggak tahu siapa nama anaknya itu. Dibuat perbandingan oleh para pewarta berita infotainment di Mesir. Perbedaan antara penampilan ayahnya yang berkelas, pakai setelan, pakai jas, pakai celana panjang, sepatu mengkilat, pakai dasi, dan rambut disisir rapi. Ketika beralih generasi, anaknya yang tampil untuk diadakan konser, apa yang terjadi? Anaknya datang dengan celana belel, dengan baju seala kadar, dengan rambut yang tidak tersisir. Maka dibuat perbandingan. Ternyata orang tua kita dulu lebih berkelas kehidupannya dibandingkan kita sekarang. Mereka tampil rapi. Dan mereka tahu di mana berpakaian yang tidak rapi. Ketika di pantai, ketika di tempat-tempat santai. Tapi di tempat yang berkelas, mereka tunjukkan peradaban yang berkelas. Ini contoh sederhana. Berjalanlah pendidikan. Maka sejak dari kecil kita diajarkan pendidikan itu yang berkelas dari sisi penampilan. Untuk tidak terjadi perbedaan antara orang kaya dan miskin, dibuat seragam. Anda mau orang kaya, Anda mau anak orang miskin, tetap celananya merah, bajunya putih. Naik tingkatan berikutnya celana biru, bajunya putih. Naik tingkat berikutnya celananya abu-abu, bajunya putih. Memudahkan, dan kita sulit membedakan mana kawan yang kaya, anak orang kaya, dan mana anak orang miskin, sampai orang tuanya datang menjemput. Ternyata orang tuanya yang menunjukkan kelas. Kita lihat di Jambu Tape itu, di komplek Man Model, itu udah tahu jalannya sempit dan sesak. Tapi banyak orang tua entah karena sengaja atau karena kebetulan saja, tetap datang menjemput anak dengan mobil-mobil mewah. 5 mobil berbaris, macet. Kalau mereka datang dengan sepeda motor, selesai. Mungkin ada yang kebetulan sambil pulang kantor menjemput, oke. Tapi kalau khusus menjemput naik mobil di tempat yang macet begitu, saya yakin motivasinya hanya untuk menunjukkan kami orang berkelas. Akhirnya kawan-kawannya, oh ini orang kaya ada goyang. Mulailah terasing dalam pergaulan. Yang kaya kumpul dengan yang kaya, yang miskin kumpul dengan yang miskin. Dan Islam tidak ingin perbedaan kelas tersebut memberikan jarak antara orang dengan orang. Rasulullah berikan keteladanan. Beliau perlakukan para sahabat dengan perlakuan yang standar. Tidak beda yang kaya dengan yang miskin, antara bangsawan dengan rakyat jelata. Semua sama di hadapan beliau. Tetap disambut dengan SOP yang sama. Ini kehidupan. Lalu begitu kita naik ke derajat yang lebih tinggi, kita kuliah, orientasinya untuk membuka wawasan. Tapi sayangnya, lama-lama kuliah itu bukan lagi orientasi memperluas wawasan, tetapi ingin menjangkau titel yang lebih tinggi, hanya untuk berbangga-bangga dengan titel barangkali tanpa makna di dalamnya. Bergeserlah nilai-nilai tersebut, maka tidak aneh bila di lingkungan kampus yang kita kenal dengan nama kota pelajar dan mahasiswa, penampilan kita sudah tidak lagi berkelas, dan kita tidak merasa tersinggung di lingkungan orang-orang berkelas, hadir orang-orang yang tidak berkelas untuk merusak suasana. Maka bayangkan berapa orang para pemimpin di lingkungan ini yang merasa tersinggung ketika ada orang laki-laki baik tua ataupun muda jalan-jalan pakai celana pendek, pakai baju singlet, ketika orang perempuan tidak tutup aurat, berpakaian salah kadarnya saja. Itu menunjukkan bahwa kelas yang kita maksud hanya tentang internal kita saja, bukan eksternal. Padahal sehebat apapun seseorang, lingkungan pergaulannya akan menjelaskan statusnya. Almar'u ala dini khalilih. Setiap orang akan sesuai dengan lingkungan pergaulannya. Falyanzur ahadukum may yukhalil.
maka hendaklah salah seorang di antara kalian memperhatikan lingkungan pergaulannya, dengan siapa dia bergaul. Ketika zaman dahulu ilmu pengetahuan didambakan, diidam-idamkan tanpa gelar akademik. Kita nonton film-film klasik. Di Cina itu, dalam tradisi mereka di masa lalu, orang yang punya keterampilan seni kaligrafi yang indah akan mendapatkan pekerjaan yang wah di dalam istana raja. Seni kaligrafi, keterampilannya yang dilihat, bukan ijazahnya. Orang yang punya kemampuan bela diri yang tinggi akan menjadi perwira tinggi di istana tanpa melihat jenjang karirnya. Hari ini ada jenjang karir tanpa melihat kemampuannya. Walaupun dia tidak mampu, asal memang karirnya sudah sesuai, naik. Terjadilah hal-hal yang kontradiktif. Maka orang-orang mengkritik dengan caranya masing-masing. Para sineas, ahli perfilman, mengkritik lewat skenario, lewat aksi, lewat dialog. Teringatlah suatu ketika saya nonton sebuah film. Saya ini walaupun ustadz, alirannya sufi, suka film. The Core bercerita tentang planet bumi ini terancam kiamat karena magnet inti bumi sudah tidak berputar lagi sampai negara Amerika. Memang ancaman kiamat itu di Amerika saja, nggak sampai ke Indonesia. Makanya asteroid semuanya itu ke Amerika, alien turun di Amerika. Nggak pernah alien turun ke Indonesia. Indonesia hanya kuntilanak saja. Presidennya mulai galau, maka dicarilah ilmuwan-ilmuwan yang paling hebat. Dicari ilmuwan fisika paling hebat, peraih hadiah Nobel fisika dalam lakonnya itu. Lalu dicari hacker paling hebat yang bisa membobol jaringan internet dan komputer. Lalu dicari tentara paling hebat, dicari navigator pesawat paling hebat. Kumpul. Yang paling menarik, ketika kumpul mereka ini di sebuah forum, saat ilmuwan ahli fisika peraih hadiah Nobel ini ingin telepon kawannya, ternyata pulsanya habis. Maka oleh hacker dimintakan HP tersebut, berikan HP Anda. Dia buka sebentar, kurang dari semenit dia serahkan kembali. Apa kata hacker ini? Anda sudah punya akses telepon internasional seumur hidup. Dia utak-atik sedikit telepon tersebut dan dia katakan, Anda sudah punya akses internasional seumur hidup tanpa harus khawatir kehabisan pulsa lagi. Ilmuwan peraih Nobel fisika ini terheran-heran. Bagaimana kamu melakukannya? Maka dengan bahasa satir yang indah dia sebutkan, Anda jangan merasa sok hebat karena meraih Nobel fisika. Kalau saya mau, saya bisa berpikir lebih lambat daripada Anda, Abah. Kalau saya mau, saya bisa berpikir lebih lambat daripada Anda. Maka kita tidak bukan. Bayangkan dia peraih Nobel fisika, ilmu pengetahuan internasional, tapi ada seorang hacker yang berpikir terlalu cepat sehingga untuk menyeimbangkan dengan peraih Nobel ini dia harus lambatkan perputaran pikirannya. Ini dialog di dalam film-film Hollywood. Mereka merangsang pikiran kita untuk menangkap di mana lucunya. Bagi orang yang punya selera berbahasa yang baik, terasa lucunya, kita terpingkal-pingkal. Tapi orang yang tidak punya selera bahasa yang baik, mereka hanya terhibur dengan lakon, mimik wajah, dengan badut dan lain sebagainya. Ini kelas kehidupan. Maka kita ajarkan generasi anak-anak untuk bagaimana mempermainkan bahasa tersebut agar orang paham. Dan itulah perlunya pelajaran filsafat, mantik, logika, dan lain sebagainya. Tapi sayangnya, ketertarikan kita dalam bidang berbahasa itu sangat rendah. Sampai akhirnya saya ketemu dengan seorang akademisi S3, senior dosen di Universitas Negeri. Kami sedang keluar dari masjid setelah sholat Isya. Karena antriannya agak sedikit panjang, lama, beliau tepat di hadapan saya ke arah yang sama menghadap. Karena tidak nyaman lama berdiri tanpa bertegur sapa, saya sapa beliau dengan pertanyaan sederhana. Sehat, Pak? Pertanyaan sederhana, hanya untuk basa-basi. Apa yang terjadi? Beliau balik badan menghadap ke arah saya. Dengan wajah serius, beliau menjawab, "Menyohana sehat dan tentu, hana mungkin merumpok dan inah." Bayangkan seorang akademisisnya tidak paham tentang basa-basi. Seolah-olah pertanyaan itu serius sekali, ingin tahu tentang kesehatan beliau.
Harusnya beliau berikan kepada saya daftar riwayat penyakit jantungnya dan lain sebagainya. Ini contoh buruknya komunikasi kita di zaman sekarang. Makanya Al-Quran datang, Rasulullah datang, mengajarkan Al-Quran bahagian dari kasih sayang dan rahmat Allah Ta'ala. Allah jelaskan perkara demikian itu di dalam Al-Quran, dalam surat Ar-Rahman. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana. Allah yang maha rahman, dengan sikap rahmannya dia ajarkan Al-Quran. Khalaqal insana, dia ciptakan manusia, wa 'allamahul bayan, dan kepada manusia itu diajarkan keterampilan berbicara, al-bayan. Maka dalam sejarah dunia, orang-orang yang hebat adalah orang yang mampu untuk menyampaikan narasi dengan diksi yang tepat kepada orang yang tepat. Dan Rasulullah adalah teladan di bidang tersebut. Beliau tidak belajar sastra, tapi bahasa beliau sangat sastrawi. Beliau jarang berkelana keliling ke negeri-negeri yang berbeda, tapi setiap delegasi dari berbagai negeri beliau ajak komunikasi dengan bahasa daerahnya. Bayangkan mungkin saya yang hanya tinggal di Cekeeng saja, nggak pernah ke Aceh Selatan, lalu tiba-tiba ada tamu dari Aceh Selatan, begitu sampai langsung saya sapa, "Mbak, sehat awak? Baca kak, baca kiak, boleh batik anda sedang?" Mereka terkejut. "Oh, Ustaz bisa juga bahasa Jawa." Datang orang dari Gayo, langsung disambut dengan komunikasi bahasa Gayo dengan zuk yang mendalam. Padahal Nabi tidak pernah kemana-mana. Maka begitu orang merasa bahwa orang yang diajak bicara paham bahasanya, mereka merasa bahwa orang tersebut bagian dari peradaban dan budayanya. Maka kata orang bijak, "Idza arafta lughata qaumin salima min afatihim, man 'alima lughata qaumin salima min afatihim." Barang siapa yang mengenal budaya, peradaban, sastra suatu negeri, dia akan selamat dari kejahatan negeri tersebut. Dulu tahun 2000 ke bawah, saya sering pergi dan pulang Jakarta ke Aceh itu jalur darat dengan mobil, dengan orang tua saya. Biasanya di perjalanan harga barang-barang itu mahal, karena kita dianggap orang numpang lewat. Pajan cita cekak loh, seperti tukang becak di Aceh kalau ketemu wisatawan, UBI dekat. Kita ingin selamat, ingin biaya murah. Maka begitu sampai ke Sumatera, mulai dari Palembang, Riau, Padang, karena kita punya kemampuan berkomunikasi dengan bahasa dan logat mereka, harga barang menjadi standar, seperti berbelanja di Cekeeng saja. Mbak Aceh, mereka nggak tahu bahwa kita juga pendatang, sekedar numpang lewat. Salima min afatihim, selamat dari kejahatan mereka. Tapi sayangnya, dunia pendidikan kita menjauhkan kita dari bahasa rakyat menjadi bahasa akademisi. Makanya banyak akademisi berbicara, rakyat sudah tidak paham lagi, terlalu ilmiah. Maka banyak akademisi, orang-orang yang masuk kuliah, semester pertama wajib melahap kamus ilmiah populer, lalu turun ke masyarakat berdakwah dengan bahasa-bahasa di kampus, tehe ke masyarakat, dengar. Maka muncullah sebuah idiom di dalam dunia kita ini, bahwa di Indonesia orang hebat ditandai pada saat dia berbicara, para pendengar tidak paham. Makin tidak paham para pendengar, itu makin dianggap pandai pembicaranya. Memang hebat begah ya. Begah wallahu a'lam. Ini anomali bagi kita. Ketika saya kuliah di Al-Azhar, saat kami belajar kitab-kitab turas, kitab-kitab klasik, I'anatul Talibin, Qulyu bi Umairah, Tuhfatul Muhtad, Nihayatul Muhtad, dan lain sebagainya, dengan bahasa sastra yang tinggi. Begitu sampai di Al-Azhar, ternyata Al-Azhar punya misi. Bagaimana bahasa yang rumit dijelaskan dengan sederhana agar mudah dipahami oleh mahasiswa, dijabarkan ke masyarakat, dan bagaimana bahasa-bahasa baku yang sudah tidak dipakai dihidupkan kembali. Mendekatkan yang lama kepada yang baru dan memahamkan yang baru terhadap konteks-konteks yang lama, teks-teks yang lama. Ini di negeri orang, komunikasi untuk saling memahami. Sedangkan kita belajar komunikasi untuk tidak dipahami. Nah, maka belajarlah kita bahasa yang aneh-aneh. Begitu air tidak berjalan dengan baik, kita datang melihat persoalan, oh ini persoalan pompanisasi. Bukan pompa iya gaya. Ketika melihat orang berjalan berjinjit, ini persoalannya sandalisasi. Ini persoalan. Maka kenapa kita datang berobat
di rumah sakit di Aceh di Indonesia ini, pasien terbingung-bingung karena dokternya berbicara dengan bahasa medis yang tidak dipahami pasien. Pak, saya ini entah kenapa kesemutan setiap hari. Saya cek, oh ibu kena penyakit diabetes. Hei, gue pikir diabetes itu apa-apa? Diabetes. Tidak paham dokternya bahasa masyarakat. Ada begah darah mameh kasus saya. Oh, darah manis. DMC singkatan, diabetes mellitus. Dengan bahasa-bahasa yang dipahami oleh masyarakat. Maka hari ini narasi-narasi dari orang pandai hanya dipahami oleh orang pandai, dan orang pandai pun terjebak di dalam komunitas yang sama. Akhirnya ekonom duduk hanya dengan sesama ekonom, minum kopi sesama ahli ekonomi, mendebat dengan ekonomi, tidak pernah sampai kepada politisi. Politisi duduk sesama politisi, berbicara tentang politik, tidak paham persoalan negeri. Tengku geduk sampai tengku, berfikir orang masyarakat kembali memendung. Maka yang jelaskanlah tentang Tuhan di mana pada yang semayang hendak depan dom. Lalu duduklah dokter dengan dokter dan mereka tidak paham penyakit masyarakat. Ini persoalan kita. Seharusnya ada komunikasi yang terbangun lintas sektor, antar keahlian dan antar kemampuan tersebut. Maka dengan cara-cara demikian, orang yang tidak paham menjadi paham dan orang yang paham menjadi dihargai. Ini prinsip dasar. Maka hadirin sekalian jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, ada kewajiban kita untuk bagaimana mencerdaskan masyarakat. Tapi pencerdasan masyarakat itu pun kita pakai bahasa yang keren, membudayakan literasi. Bikin masyarakat budaya literasi. Oh, boleh dengan sukat liter. Ketika masyarakat gizinya buruk, kita pakai bahasa, kita harus menghadapi melawan terjadinya stunting. Pikir masyarakat stunting. Ada apa gizi buruk kasus saya. Kita senang dengan bahasa-bahasa yang rumit agar terlihat keren. Akhirnya pesan-pesan itu tidak pernah tersampaikan dengan baik dan dengan benar. Maka hadirin dan hadirat sekalian jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, kita kembali kepada keistimewaan yang telah Allah berikan yang disebutkan dalam Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 1 dan 2. Ar-Rahmanu 'allamal Quran. Allah yang Maha Rahman dengan sikap rahmannya dia ajarkan Al-Quran. Berinteraksilah dengan Al-Quran, baca ayatnya, baca artinya, pahami tafsirnya, maka kita akan merasa jatuh cinta kepada Al-Quran. Khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Dia ciptakan manusia dan kepadanya diajarkan keterampilan berbicara. Cari ilmu setinggi-tingginya, tetapi jangan pernah lupa bagaimana cara untuk mentransformasikan ilmu itu kepada masyarakat. Transformasi itu pun saya nggak paham apa artinya. Nah, cari caranya bagaimana agar ilmu yang kita miliki mampu kita berikan kepada masyarakat dengan bahasa yang mudah untuk dicerna. Maka mudah-mudahan dengan demikian budaya literasi kayak walau atau benawa itu akan berjalan dengan baik dan dengan benar. Masyarakat mulai tertarik kepada ilmu dengan contoh-contoh yang tepat. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, demikian yang dapat saya sampaikan dan mudah-mudahan bermanfaat untuk diri sendiri dan kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.